Jadi ini tips sederhana sekali, tiap hari ada konsumsi, yang namanya kolesterol, asam urat, semua akan diturunkan. Pola kayak begini, saya kasih kepada orang kanker, Pak Bu. Hilang semua penyakit. Makanya saya pernah dapat pesan dari guru saya dulu, dia bilang penyakit apapun benerin nutrisinya dulu. Dengan cara apa? Jadi gini, enzim itu bahan bakunya asam amino. Enzim bahan bakunya asam amino, dan untuk mendapatkan bahan baku tadi dia membutuhkan mineral metal ion transisi. Metal ion transisi itu ada Fe, ada kuprum, ada mangan, dan itu banyaknya pada produk-produknya lebah. Canggih kan? Dan banyak lagi pada pokoknya yang disebutkan nama Nabi itu atau Al-Quran itu banyak sekali metal ion transisi. Ya, jadi kalau mau bikin enzim, tubuh kita itu membutuhkan ion transisi tadi. Ada Fe, ada besi ya, iron ya, kemudian ada magnesium, mangan juga ada di situ, kemudian kuprum satu lagi. Dan itu banyaknya di semua produk lebah dan habatus sauda. Begitu kan? Jadi makanya saya katakan nanti ada slide nanti kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi enzim dulu sebelum makan. Ya, ada yang masih banyak nanti kalau apa tuh namanya? Waktunya nggak cukup, kita bagi-bagi saja. Oh salah, enak aja bagi-bagi, kita nanti kasih kuis. Baik, nah kembali ke masalah, ke pembahasan kita tadi teman-teman sekalian. Jadi ketika enzim yang dimakan itu nggak dapat semua, akhirnya muncullah satu kondisi yang disebut dengan craving. Craving itu dia minta makan terus, tapi dimakan itu bukan nutrisi, kebanyakan kalori. Bawaannya pengen tambah lagi, apalagi kalau Anda tahu kecanduannya orang-orang yang menggunakan atau makan makanan yang menggunakan produk-produk berbasiskan bahan-bahan aditif itu kayak orang kecanduan atau kayak orang sakau. Hati-hati, tiba-tiba tengah malam pengen banget, atau mungkin tiba-tiba nggak tengah malam, tiba-tiba dalam suatu hari tuh pengen banget makan mie instan. Hati-hati loh itu, dia udah ngirim sinyal. Ya, jadi hati-hati banget. Kenapa? Kalau udah kayak begitu, maka otomatis udah terjadi penumpukan bahan aditif tadi, udah siap-siap aja untuk kena sebagian besar kalau nggak autoimun, setahu saya sih, autoimun atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan apa tuh namanya degeneratif. Ya, jadi tidak heran zaman sekarang ada anak-anak kecil yang udah kena kencing manis. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi, habis makan ngantuk. Kenapa habis makan ngantuk? Karena tubuh nggak punya enzim. Sehingga solusinya gimana? Atau bagaimana cara atau polanya? Nah, mulai sekarang teman-teman biasakan jadi ini tips sederhana sekali, tapi ini udah diajarkan sama Nabi. Nabi zaman dulu punya satu bentuk konsep yang disebut dengan air rendaman kurma. Pernah dengar ya? Air rendaman kurma itu ternyata waktu saya sempat diskusi dengan seorang profesor, dia seorang pakar nano, itu ternyata air rendaman kurma itu adalah konsep nano sebenarnya. Jadi semua yang dilarutkan dalam air itu pasti akan terdispersi molekulnya dan bisa terserap jauh lebih gampang. Tapi kalau nggak ada kurma gimana? Ternyata kita bisa pakai buah-buahan atau sayuran. Atau kalau nggak ada juga bisa menggunakan madu kayak begini. Ini kan madu nih. Anda ambil madu kayak begini, lalu Anda masukkan dalam gelas botol seperti ini, lalu Anda aduk, Anda guncang. Itu juga nano sebenarnya. Ya, terus kalau Anda mau tambahkan lagi, Anda bisa tambahkan propolis sebagai salah satu bentuk antibiotik Allah ya. Kalau bahasa kan antibiotiknya Allah yang dia titipkan di lebah, dan asam amino tadi Anda masukkan dalam atau ada dalam bipolen. Jadi bipolen kalau teman-teman googling ada sekitar 18 jenis asam amino di sini. Anda kalau tahu ini Pak Bu, teman-teman sekalian, you don't need any more vitamin-vitamin di luar sana itu. Karena kebutuhan vitamin Anda ada semua di kayak misalkan ini propolis cuma satu aja kurang ya, dia nggak ada vitamin K. Vitamin K dia ada daripada bipolen, ada pada madu. Jadi artinya apa? Kalau Anda mengkonsumsi ini sekaligus saja, tiap hari ada konsumsi, metabolisme akan baik, dan ibarat kata ketika metabolisme sudah baik, maka yang namanya kolesterol, asam urat, semua akan diturunkan sebenarnya. Kenapa? Herbal itu kerjanya sebenarnya menyeimbangkan. Ya. Kalau ada yang lihat tadi pagi postingan saya, ada 4 jenis, saya baru ngobrol dengan seorang teman juga yang lagi doktoral, dia cerita tentang ada 4 top ranking jenis herbal yang Allah ciptakan, yang itu semua memang ada hadisnya, yang ternyata herbal itu dia bersifat molekular docking. Molekular docking itu dia bisa mengambil peran
untuk meningkatkan fungsi makrofag yang memakan virus bakteri seperti itu. Dan itu gampang sekali kita dapatkan. Yang pertama madu, yang kedua jahe, yang ketiga zaitun, yang keempat, kok saya lupa ya, habatus sauda. 4 ini. Dan ini penelitiannya sudah ada. Artinya, apakah dengan makan mengkonsumsi itu tiap hari kolesterol Anda turun, dia nggak turunin, tapi dia menyeimbangkan. Jadi herbal itu kalau dia dilihat ada sesuatu yang tinggi, dia seimbangkan. Kalau ada yang kerendahan, dia seimbangkan lagi. Makanya sebenarnya penyakit-penyakit seperti autoimun itu teman-teman sekalian, autoimun itu kan bahasa kitanya itu kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan. Munculnya karena apa? Karena bahan aditif sebenarnya. Paling sering kalau nggak karena analgetik atau anti nyeri, kalau nggak karena antibiotik. Bagaimana cara pengenalannya? Kasih bahan herbal yang bersifat imunomodulator. Imunomodulator itu apa? Dia memodulasi lagi kembali, dikenalkan lagi. Dan itu ada pada habatus sauda. Jadi orang autoimun sebenarnya obatnya apa? Suruh tahajud. Jangan pernah lepas tahajud, malam-malam itu recover lagi, restart lagi dia, dan minum habatus sauda. Simple sebenarnya, ya. Makanya saya katakan gini, kalau kita betul-betul berazam ini untuk bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Anda konsumsi begini-begini tiap hari selesai sebenarnya penyakitnya. Serius. Anda cukup batasi makan, jangan sering-sering kenyang, kurangi karbo, lebih sering puasa, ikutin sunnah Nabi, hilang semua penyakit. Gampang kan? Murah nggak? Sangat murah, ya. Cuman godaannya banyak biasanya. Tiba-tiba teman ngajakin makan inilah, itulah, kondangan gitu kan yang paling sering tuh, yang sering kondangan, ya. Dan itu kalau Anda sudah kuat, ya sudah kuat itunya apa namanya persepsi Anda, orang akan malu sendiri ngajak Anda makan yang enggak, gitu. Kenapa Pak Bu ini menjadi suatu? Karena memang kuncinya ada pada makanan. Ya, contoh dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan bahwa kami, saya itu kata Nabi itu bahwa keluarga Muhammad itu SAW itu dalam 1 bulan itu tidak makan apapun kecuali makan kurma sama minum air putih. Ini pola kayak begini saya kasih kepada orang kanker Pak Bu. Kurma, air putih ada zam-zam maksudnya, air putih atau ada zam-zam seperti ditambah dengan kurma, itu kan dua jenis makanan minuman ya, kurma makanan. Kurma itu salah satu produknya Allah yang sangat tinggi alkalinya, bahasanya, Fe juga tinggi. Tumor, kanker, virus tidak akan bisa hidup pada lingkungan yang sifatnya alkali. Air juga sama. Jadi sebenarnya simpelnya aja, kalau Anda pengen turun berat badan, pola detox itu sederhana sekali. Banyakin puasa, makan kurma, air. Makan kurma, air. Kalau memang masih butuh energi lagi, Anda makan sayur aja seharian. Ya makan apa-apa. Untuk sebulan penuh ya. Itu dipraktekkan oleh seorang dokter, namanya dokter Kim, siapa saya lihat dia ketua perhimpunan dokter holistik di Korea. Jadi seluruh pasien-pasien degeneratif, pasien-pasien kanker itu 10 hari pertama sama dia makan sayuran mentah. Simpel sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang udah kebiasaan dengan rasa, nggak dapat rasa nggak bisa makan, ya. Padahal kalau saya pernah nge-share beberapa video-video tentang resep masakan gitu kan, sebenarnya nggak perlu flavor kok, nggak perlu perasa kok. Ada pakai zaitun, ada pakai black pepper, semua udah ada rasanya sebenarnya, ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya makan atau mengurangi makan, tapi makan yang benar gitu kan, ya. Jadi kalau Anda teman-teman sekalian pagi-pagi aja misalkan Anda mulai mempraktekkan bahasa saya itu probiotic on your meal. Probiotic on your meal dengan cara apa? Ini juga bisa tadi, ya. Anda masukin madu ke sini, ya. Anda pulang besok gitu kan kalau ada kerja atau mungkin lagi olahraga, masukin aja madu 1 sendok ke sini, lalu Anda gujang sampai dia larut dengan sempurna, itu udah cleans up your kidney, udah membersihkan ginjal Anda. Simpel kan? Simpel. Kalau nggak ada apa, rendam aja kurma. Kalau nggak ada apa, rendam aja jahe semalaman. Jadi udah jadi air nano, ya seperti itu. Apalagi Anda tambahkan dengan produk-produk lebah yang lain. Makanya saya pernah dapat pesan dari guru saya dulu, dia bilang penyakit apapun benerin nutrisinya dulu dengan cara apa? Kasih produk lebah. Dan teman-teman saya gini, kalau Anda melihat atau membaca satu hadis dan ada janji Rasulullah di situ, maka yakini janji itu. Contoh. Nabi mengatakan bahwa habatus sauda itu obat segala penyakit, kata Nabi.
Gak masuk akal kalau saya sebagai seorang dokter mikirnya. Tapi janji Nabi begitu. Dan ternyata memang sains membuktikan habus sauda itu dia meningkatkan sistem imun. Dan menarik ya, saya pernah datang ke pabrik teman, dia punya pabrik habatus sauda. Itu habatus sauda itu pernah jadi minyak habatus sauda itu jatuh ke lantai epoksi. Lantai epoksi itu lantai sangat kuat sebenarnya. Dan lantai itu rusak gara-gara habatus sauda. Tapi subhanallahnya, kuasanya Allah, habatus sauda itu masuk ke lambung aman-aman aja. Ya, canggihnya. Ya itulah janji Allah seperti itu. Kenapa? Ya Allah alam nggak tahu. Ya. Jadi ada madu, ada habatus sauda, termasuk ada hijama atau bekam. Itu salah satu janjinya Allah dan janjinya Rasulullah SAW.